Penyidik sudah melayangkan panggilan kurang lebih 4 hari yang lalu ya kepada yang bersangkutan ya, untuk dijadwalkan diperiksa besok hari Kamis jam 9. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri panggilan kita karena diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Untuk kehadiran beliau besok belum ada konfirmasi apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Ada kejadian di mana kantor dari menteri asal Nasdem, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Johnny G. Plate, dia ini Sekjen Partai Nasdem. Kantornya digeledah oleh para petugas Kejaksaan Agung. Ada dugaan kasus korupsi dalam pengadaan proyek BTS atau Base Transceiver Station di kementerian tersebut. Dan konon merugikan negara sampai 1 triliun rupiah. Jadi Lur, Pak Surya Paloh sama seluruh kader Partai Nasdem sih mestinya hari ini deg-degan maning Lur. Perkaranya Pak Johnny G. Plate hari ini dipanggil sama Kejaksaan Agung dan bakal diperiksa terkait soal kasus korupsi BTS dari program Bakti Kominfo. Ini masih bisa berkembang kalau kemudian terbukti ada tindak pidana pencucian uang. Ini bisa lebih dari 1 triliun kerugian negara. Tapi beritanya itu nggak ada di mana-mana. Ada sih, tapi nggak seberapa gitu. Nggak seheboh kasus korupsi yang puluhan juta atau ratusan juta. Padahal ini kerugiannya 1 triliun rupiah gitu. Kan aneh kalau kemudian ada kasus korupsi besar, proyek pemerintah gitu ya, proyek strategis di pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian beritanya nggak ada di mana-mana. Nasdem ketar-ketir Kejagung temukan aliran dan yang tak wajar. Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini. Johnny akan diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station 4G di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Benar dipanggil. Yang diperiksa yang bersangkutan, jadi tidak bisa diwakilkan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, seperti dikutip Tempo Rabu 8 Februari 2023. Belum diketahui pasti apakah Johnny akan memenuhi panggilan Kejagung. Sebagai informasi, sejak kemarin Johnny berada di Medan, Sumatera Utara bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. Sementara hari ini adalah acara puncak HPN 2023. Menurut Ketut, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus. Ia belum mau menjelaskan materi pemeriksaan untuk Plate. Itu konsumsi penyidik, kata Ketut. Pemanggilan ini merupakan buntut penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020 sampai 2022. Proyek ini dilaksanakan Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang berada di bawah Kominfo. Proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium, yaitu Konsorsium Fiber Home, Telkom Infra, dan Multi Transdata, Konsorsium Aplikanusa, Lintasarta, Huawei, dan Surya Energi Indotama, serta infrastruktur bisnis sejahtera dan ZTE. Pengerjaan proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2021, namun ternyata malah molor. Kejaksaan Agung mengendus adanya praktik rasuah sebagai penyebab molornya target tersebut. Kominfo turut terseret. Penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Kominfo pada awal November 2022. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi BTS 4G. Sejumlah pejabat Kominfo juga telah diperiksa dalam perkara ini, seperti Inspektur Jenderal Kominfo Dodi Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba pada 17 Januari 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Konsong mengatakan kementeriannya akan menghormati dan bersikap kooperatif atas proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung.
Dia mengatakan BLU Bakti akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut adalah upaya mewujudkan agenda percepatan transformasi digital dengan tetap menaati proses hukum dan yang sedang berjalan, kata dia. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 5 orang menjadi tersangka di kasus tersebut. Di antaranya Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mara Telematika Indonesia Tbk, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Indonesia Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, dan Account Director of Integrate PT Huawei Investment berinisial MA. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Solitech Media Sinergi berinisial IH menjadi tersangka. Merengek hutang 50 miliar Anies dilunaskan, Sandiaga Uno akhirnya buka suara. Ketua Timses Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan bahwa utang piutang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah terselesaikan. Sebelumnya, sebuah isu beredar tentang Anies Baswedan yang dituding memiliki utang piutang dengan nominal sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudirman Said mengatakan bahwa informasi yang beredar itu memanglah benar. Sudirman Said membenarkan bahwa kesepakatan telah terjadi antara Anies dan Sandi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, Anies Baswedan yang saat itu tidak memiliki uang secara terpaksa harus meminjam uang kepada Sandiaga Uno. Kemudian ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena pada waktu itu Pak Anies tidak punya uang. Ujarnya dikutip dari Metro Selasa 7 Februari 2023. Walaupun demikian, Said kemudian menjelaskan bahwa transaksi utang piutang ini akan hangus ketika pilkadanya menang. Atas dasar hal tersebut, maka perjanjian yang terjadi antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tidak dianggap sebagai utang. Tapi dalam perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkada menang, utang piutang selesai, jadi itu dianggap bukan sebagai utang, lanjut dia. Jadi, masalah utang 50 miliar rupiah yang menyeret nama Anies Baswedan sebenarnya sudah selesai sejak dimenangkannya Pilkada DKI Jakarta. Perjanjian utang Anies Sandi isu yang beredar dengan utang 50 miliar rupiah dari Anies kepada Sandi berawal dari pernyataan Waketum Golkar Erwin Aksa. Hal ini ia sampaikan ketika hadir sebagai narasumber di kanal YouTube Akbar Faizal beberapa saat yang lalu. Jadi yang punya logistik kan Sandi. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, ungkap dia. Secara terang-terangan Waketum Golkar itu menyebut secara jelas nominal dari perjanjian utang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.